sesusah-susahnya kerjaan kalau timnya seru pasti Yes. bisa gitu kan, kayak pasti Benar, the people ya. the people makes it better gitu kan, kayak it makes it everything bearable. Mau dulu zaman lembur sampai jam 2 pagi gitu kan, tapi kayak karena ada teman-teman jadinya seru. When it comes to hiring my team, yang aku cari tuh instead of skill jadinya tuh adalah lebih ke karakteristik. The more you move up, you might have more power, tapi you have less control. I have to delegate, and then I make sure that people that I delegate to, mereka juga ngerti the system, my vision in terms of the marketing itself gitu. Karena akhirnya ketika gue delegate ke mereka, I trust them enough buat akhirnya mereka tahu gitu loh, kayak we're on the same page lah. Obsesif, ngobrol seru, skills for first jobbers. Halo teman obsesif, sebelum mendengarkan jangan lupa follow dan beri rating terbaikmu untuk podcast obsesif di Spotify ya. Serta juga jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kamu gak ketinggalan nih episode-episode terbaru yang ada di channel podcast obsesif nanti. Dan juga jangan lupa apa, Ellen? Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube channel kami di Medio by KG Media. Kasih like, komen, dan pokoknya ikutin semuanya videonya kita ya. Oke. Welcome back teman obsesif. Hai. Nah, di episode kali ini ada aku dan Risti juga. Episode kali ini spesial juga karena kalau sebelumnya kita udah ngobrol sama Kak Dita dari Binar, dan sekarang kita juga kedatangan tamu dari Binar lagi. Karena kita akan ngorek lebih banyak pokoknya. Kalau kalian belum tahu Binar itu apa, Binar adalah sebuah bootcamp dan kelas online bersertifikat, dan kali ini akan ngobrol sama Senior Product Marketing Manager dari Binar Academy, ada Kak Yosefin Disaklara atau Kak Oci. Hai Kak Oci. Hai Oci. How are you today? I'm good. How are you? Good too. Feeling gimana nih hari-harinya selama beberapa di akhir tahun ini? Lagi pusing gitu kan, semuanya kayak end of pusing. Q4 pusing gitu. Lagi hujan juga, jadi kayak ke bawah mager, jadi kayak Begitu. Oke. Nah, kalau boleh biar teman-teman lebih kenal sama Oci, ya. lebih dekat, kalau nggak kenal kan nggak sayang ya katanya. Mungkin boleh diceritain dulu Oci ini perannya di Binar seperti apa, kemudian mungkin latar belakang atau backgroundnya dulu kerja di bidang apa gitu. Oke. Jadi aku di Binar sebagai Senior Product Marketing Manager gitu. Jadi basically aku lead the product marketing team di Binar. Under aku ada tim B2B sama B2C juga gitu. Jadi aku in charge in terms of basically bringing the product to the market lah ya gitu, mulai dari preparation dari product buildingnya, terus habis itu go to market strateginya untuk launching ke users, terus habis itu juga improvements juga, and then gimana caranya produk tersebut bisa drive sales gitu. Jadi kayak lumayan end to end process gitu kan, lumayan banyak banget yang diurusin, lumayan pusing gitu. Sebelum di Binar aku kerja di digital agency, local digital agency di Jakarta. Lumayan lama di situ, sekitar 5 tahun. Terus kayak lumayan dapat banyak pengalaman lah, karena kliennya banyak gitu kan, mulai dari banking, FMCG, beauty gitu. Jadi lumayan dapat ke-expose banyak banget industri lah gitu. Jadi pas masuk ke Binar juga kayak, oh ternyata rasanya jadi klien tuh seperti ini toh gitu. Jadi beda tapi seru. Tapi cukup tahan banting lah ya, karena dari agency tiba-tiba ke startup. Lumayan. Itu kayak ini sih kayak a good career choice sih kayaknya. Terus kayak udah dapet pahit-pahitnya dulu gitu kan. Ups and downs-nya udah lumayan banyak gitu kan. Jadi pas masuk ke startup kayak, oh gue ini nggak, nothing worse kok sebenarnya. Iya. Bisa, I can handle anything. Super positive. Iya. awan. Makanya itu kalau katanya orang kalau udah di agency sama kerja di startup, wah itu Udah tahan banting lah ya. lumayan. Oke, nah mungkin today we're gonna talk about the product itself. Di Binar juga gitu, and your role. Mungkin first thing first, kita kan tahu bahwa kalau orang bilang teknologi itu hadir untuk mengatasi masalah atau memberikan solusi lah buat problems yang sebenarnya terjadi di sekitar kita gitu. What do you think about that di Binar juga? It's very true sih sebenarnya ya gitu, kayak I think especially dengan kayak teknologi yang startup kan,
it's a very close relation gitu. And then especially dengan sekarang banyak banget startup tuh we're trying to solve problems yang mungkin sebenarnya tuh often overlooked, yang mungkin sebenarnya nggak pernah kepikiran dulu gitu kan. Mungkin itu sebenarnya bukan masalah, tapi ternyata kayak is actually something yang mungkin painful gitu kan, yang mungkin sebenarnya bisa diimprove gitu. For example, let's say kayak sekarang ada startup yang misalnya nyewa baju gitu, di mana sebenarnya kan kayak one of the problem mungkin yang dihadapin orang-orang, especially mungkin kayak cewek gitu, dimana kalau misalnya gue harus ke kawinan, ada acara apa segala macam, gue beneran harus beli baju terus gitu kan, and then it's actually costing me a lot of money gitu, padahal mungkin kepake cuma sekali 2 kali doang gitu kan. Akhirnya kayak value per wear-nya juga akhirnya jadi tinggi banget gitu. And then akhirnya ada startup yang memberikan solusi, oh ya udah lo nggak perlu beli baju, tapi lo bisa renting gitu kan. Akhirnya lo cuman bayar this amount of money, and then lo pakai sekali, kalau nggak cocok lo juga bisa balikin. Itu kan kayak maybe not a prevalent issue sebenarnya, tapi kayak it's actually very helpful gitu. Jadi I think there's a very close relation between tech and startup, and especially mungkin ketika building that startup itself gitu, kayak kita kayak di startup itu rely on a lot of tools gitu kan, karena akhirnya kita butuh banyak banget insights, data gitu kan, akhirnya understanding the behavior the consumers gitu. Kayak buat aku sendiri gitu, let's say di marketing gitu, kayak kita ada analytical tools, ada kayak CRM tools, social media, social listening, buat akhirnya tahu sebenarnya kalau dari kayak perception-nya user in terms of kayak upskilling udah sampai mana sih gitu kan. Kayak sebenarnya tuh yang mereka keyword atau related keyword kalau ketika mereka ngomong upskilling, atau misalnya mereka ngomong kayak UI UX design, itu apa gitu kan, and then what can we make of that gitu. Atau misalnya kalau dari analytical tools atau kayak CRM gitu, kita bisa ngelihat oh ternyata tuh habitnya orang-orang ketika mereka masuk ke website kita atau ke aplikasi kita gitu, kayak mereka tuh instead of ke A terus ke B, ternyata mereka tuh langsung ke C atau ke D gitu kan. And then misalnya kita bisa tahu missing linknya di mana, and then kayak what can we improve. Jadi kayak we need technology to give us kayak a lot of insights in order akhirnya bisa quick problem solving juga gitu. And then basically try to understand complex problems in a in a timely manner, dan akhirnya lebih gampang buat dimengerti lah gitu. So it's very closely related sih jadinya gitu. We actually need technology. Jadi memang sebelum solve problem juga harus dicari tahu dulu. Betul. Ya sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh consumer itu seperti apa gitu. Nah, ngelanjutin yang tadi juga nih, Oci. Kalau misalnya Oci kan perannya sebagai senior product marketing manager nih, bagaimana pada akhirnya melibatkan tim untuk senantiasa mau melakukan improvement itu sendiri untuk produk, dan memang mementingkan kebutuhan apa sih yang benar-benar dicari dan dibutuhkan konsumen itself gitu. How's the process? Interesting sih, karena kalau misalnya di produk, misalnya especially di tim aku ya di product marketing itu kita memang deket banget sama consumers kan, dan kita tuh memang punya habit in terms of harus sering banget ngobrol sama students gitu, harus sering banget ngobrol sama students. Even dulu salah satu BOD di Binar tuh bener-bener kayak pokoknya per orang sebulan harus sekali ya ngomong sama students gitu, karena diwajibin jadinya kadang-kadang percuma kayak kita jualan, tapi kita tuh nggak ngerti sebenarnya studentsnya seperti apa gitu kan, kayak apa sih sebenarnya yang mereka take from what we trying to offer gitu. Jadi kayak selalu harus mikirnya studentsnya dulu. And then one of our CEO gitu, Mbak Alamanda Shantika, selalu bilang ke kita tuh kayak everything that we do, jadi kayak any kind of campaign, any kind of initiative tuh harus selalu balikin lagi ke murid gitu kan, ke students kita, kayak itu tuh bakal beneficial atau enggak gitu. Jadi kayak student first lah kasarnya gitu. Nah, for example kalau misalnya case-nya di Binar, salah satu produk kita ada namanya bootcamp. Bootcamp itu kan kayak intensive course learning, di mana kayak harganya juga cukup mahal lah ya gitu, kayak di atas 3 juta gitu, dan it takes a lot of commitment gitu kan buat beli gitu, takes a lot of time commitment, uang juga gitu. Jadi it's a very high consideration product, bukan satu produk yang lo impulsively beli gitu kan, kayak beli lucu barang deh di e-commerce gitu ya, kayak check out gitu kan, nggak gitu. Kadang-kadang orang nabung dulu atau mungkin kayak berbulan-bulan lah perlu mikir. Nah, and what we found out adalah ternyata a lot of faktor yang akhirnya bikin orang-orang itu nggak mau beli bootcamp. There's a lot of fear factor sebenarnya. Takut kayak, karena kan biasanya mostly orang-orang yang ikut Binar itu adalah mereka tuh
career switchers atau orang Yes. awam lah ya gitu. Jadi kayak misalnya mereka tuh sebenarnya tadinya mungkin kerjanya akuntansi atau misalnya mereka kerjanya anything yang nggak related to tech, tapi Yeah. habis itu mereka nggak mau ngambil tech skills, jadi awam banget. Nah, there's a lot of fear factor di situ, dimana kayak, gue pengen tapi kayaknya susah banget deh, atau kayaknya gue tuh gak bakal bisa catch up deh, atau gue takut roaming gitu kan, kayak gue takut gue nggak ngerti bahasanya segala macam. Akhirnya dan itu kita coba validate gitu kan, kayak dari beberapa user interview, and then kita coba survei juga ke ke banyak masyarakat yang bukan students juga, alumni segala macam, and then akhirnya waktu itu kita coba cari cara nih gitu kan, maksudnya aside from the program yang emang kita udah punya, gimana ya caranya kita biar bisa at least tuh kayak nge-tone down the fear gitu kan, kayak what kind of assistance that they would actually need, and then waktu itu kita brainstorm, dan mungkin kita butuh bisa kasih mereka one-on-one mentoring gitu kan, aside from the course itself gitu kan. Jadi kayak kalau memang lo butuh gitu kan, lo misalnya kayak kalau lo memang butuh, lo bisa punya benefit untuk one-on-one mentoring, di mana seminggu sekali bisa ngobrol nih sama fasilnya Lebih gitu kan, intensif lebih juga intensif. Jadi kayak buat catch up kerjaan, atau misalnya kayak kalau misalnya lo skip satu kelas, mungkin lo bisa ngobrol di situ. Jadi kayak ya akhirnya kayak extra session lah gitu. Jadi it's a very, sebenarnya mungkin kayak simple, kayak bukan yang kayak perlu build a new product or anything, tapi kayak it's actually solving a core issues, di mana adalah ya kayak dia driven by fear factor itu gitu. Jadi that sort of thing sih, dan kadang ya akhirnya kayak itu, dan itu tuh kita tahu ya based on ngobrol, awalnya ngobrol dari sama students gitu kan, kayak dapat feedback juga, kayak kita punya customer service, tim customer service yang biasa tuh selalu dapat banyak inquiries lah ya dari student-student gitu kan. Jadi kayak dapat insight dari situ juga, and then coba nge-segmentizein nih kayak kira-kira tuh kayak common problemsnya apa sih gitu, and then baru dari situ baru kita kayak deep dive lagi, kayak baru user interview, baru kita kayak punya hipotesa segala macam, and then baru kayak balikin lagi ke tim produknya gitu kan, kayak mungkin ada problem ini mungkin bisa di solve sama ini, and then baru build the actual improvement gitu. Oke, wow, memang tahap-tahapannya Ya, memang banyak banyak gitu. Banyak banget. Tapi memang kita Prosesnya harus panjang. melatih curiosity-nya juga Ya, gitu ya, dan bener. genuinely mau melakukan itu juga, Ya. pendekatan ke konsumen itself. Oke, nah kita bicara tentang tim nih. Tadi Kak Oci udah sempat bahas tentang tim. Kalau dari Kak Oci sendiri, personality traits apa sih yang penting banget dimiliki sama tim? Oke. Sebenarnya tadi ada satu keyword yang udah kesebut sih. Menurut aku tuh dua hal yang penting. Eagerness to learn sama curiosity gitu. Oke. Itu dua hal yang menurut aku, itu yang aku kalau hiring tim juga, itu something yang aku cari banget gitu. Karena menurut aku ketika kamu punya dua ini, itu jadi ripple effect ke behavior yang lain gitu kan. Kalau if you're curious, you're more likely to ask questions gitu kan. Yep. Kayak if you have a high willingness to learn, pasti biasanya tuh akan take more initiatives gitu. Jadi kayak akan nyambung lah ke behavior yang lain. And then aku tipe orang yang sangat mementingkan karakter Oke. and culture gitu kan, ketika aku nge-hiring tim, karena I believe mungkin karena backgroundnya juga agency kali ya. Jadi kayak kalau nggak enak-enak, misalnya kayak sesusah-susahnya kerjaan, kalau timnya seru pasti bisa gitu kan, kayak pasti Benar, the people ya. Iya, the people makes it better gitu kan. Kayak it makes it everything bearable. Mau dulu zaman lembur sampai jam 2 pagi gitu kan, tapi kayak karena ada teman-teman jadinya seru. Nah, that's something yang I hold very close gitu kan. Dan akhirnya yang when it comes to hiring my team, yang aku cari tuh instead of skill, jadinya tuh adalah lebih ke karakteristik gitu kan. Kayak ini orangnya seperti apa sih, kayak kira-kira kalau kerja sama gue cocok nggak ya, kayak kita tuh cocoknya di mana, kira-kira bakal kelasnya di mana. Dan tapi at the same time juga nggak mau cari orang yang bener-bener sama kayak aku gitu kan, karena kan maunya ngelengkapin gitu kan, kayak and I know my weakness gitu kan. Misalnya kayak aku tipe orang misalnya kayak lumayan terburu-buru gitu, atau misalnya bukan orang yang kayak sangat detail oriented, and then ketika ada tim aku, misalnya kayak ada calon employee yang bilang mereka detail oriented, kayak oh actually berarti dia bisa nge-complete gue gitu kan, and then that we would make an even better team gitu. Cuma itu sih dua hal yang dua traits yang menurut aku jadi kayak penting banget. Eagerness to learn Sama sama curiosity. curiosity. Wow, oke. Itu juga yang kita terapkan di Medio ya. Sama. Kayaknya memang semuanya memang Hampir itu, sama, benar. itu traits yang sangat-sangat penting sih buat talent-talent sekarang Iya, juga. benar. Nah, mungkin ada satu hal, case yang mungkin hampir di semua tim merasakan, yang misalnya punya bawahan atau tim member gitu, yang sulit
istilahnya menghadapi kegagalan atau misalnya kayak gue ada ide nih tapi ditolak atau kurang cocok gitu. Kalau di tim Oci sendiri sebenarnya bagaimana sih proses Oci mengajarkan failure atau making mistakes itu as something yang maksudnya is it good or bad gitu? Oke. Ada salah satu kayak aku tuh selalu bilang ke tim aku kalau kayak teman-teman aku juga, which is ini something yang dulu diimplement sama mantan bos aku di kantor lama adalah terjunin aja ke jurang dulu gitu kan. Wow. Cemplungin aja dulu. Cemplungin dulu gitu. Bahasanya agak ekstrim. Iya, tapi maksudnya kayak you have to learn, you will learn from your mistakes gitu kan. Dan eventually kalau lo nggak melakukan kesalahan, lo nggak bakal tahu problemnya apa. Betul. Atau kayak apa yang harus what we can do better gitu kan. Jadi it's actually good to make mistake gitu. Dan interestingnya lagi pas aku masuk Binar seminggu pertama I think gitu, CEO aku si Mbak Ala bilang ke aku dan tim kayak it's actually kayak I don't mind if you make mistakes kan. It's okay to make mistake as long as we can learn, you know what to learn from it gitu. Jadi kayak gak apa-apa gitu, yang penting lo tahu apa yang what not to do or what to do next time gitu. Nah, and I think a key part as a manager gitu kan, ketika when it comes to the team making mistake adalah it's about how us as the manager tuh respond when they make mistake gitu. Kayak I think that's the key part, karena akhirnya jadi banyak banget yang takut gitu kan, karena takut dimarahin, takut diomelin, pasti udah gak ada ngerasa guilt segala macam kan. Jadi kayak how we respond to them when they make mistake itu tuh kayak jadi penting banget gitu kan. Karena kalau misalnya di Binar itu kita punya setiap abis project atau kayak setiap end of quarter kita punya namanya retrospektif gitu. Dimana retrospective session tuh dimana kayak satu tim itu tuh kita pasti bakal kayak reflect, itu kayak moment of reflection lah basically. Bareng-bareng gitu satu grup gitu. Terus kayak itu kayak abis itu kita kayak ada toolsnya gitu, ada kayak boardnya gitu. Terus kayak ada start, stop, continue, and then satu lagi gue lupa, improve kalau nggak salah. Jadi kayak atau kita reflect tuh selama ini yang udah bagus tuh apa, and then selama kayak what helped us with this project gitu kan, to go through this project. Terus kayak stopnya tuh kayak yang jadi kendala kita tuh apa sih gitu kan, and then kayak yang bikin kita nggak bisa, ya basically yang bikin kita gagal or kayak slow us back tuh apa, and then improve tuh ya basically kayak kira-kira dari start and then stop tadi tuh kayak apa nih yang bisa ya kayak what difference that we can actually do gitu kan. Jadi kayak misalnya tadi stopnya adalah terlalu banyak kayak lack of direction misalnya gitu kan, atau misalnya kayak terlalu banyak to do tapi too little time gitu misalnya. And then akhirnya mungkin kayak improve-nya tuh berarti butuh project documentation, atau misalnya butuh kayak at least dari leaders atau dari BOD butuh harus ketika mereka ada kayak one business direction gitu kan, mereka harus present it to all the team gitu misalnya, buat akhirnya for us to understand dan for us to have a room buat nanya gitu. Jadi kayak that sort of thing yang kayak itu something yang aku baru temuin juga, baru rasain pas di Binar. Tapi kayak this is actually very healthy in terms of kayak way of kayak way of reflection gitu kan. Sedangkan dulu mungkin di kantor lama kan kayak salah dimarahin, stres gitu kan. Tapi pas which is it made me tough, tapi kayak it's a very kayak beran polar opposite of problem of reflection and problem solving gitu kan, which is it's very interesting. Dan beneran I think apa ya, kayak it really gives the room for everyone buat akhirnya share their own thoughts and ya problems lah gitu. Karena mungkin kadang-kadang kayak ya menurut aku biasa aja, tapi mungkin menurut tim lain tuh painful gitu kan, menurut anak lain painful. Jadi kayak it's problem not a problem for me, tapi it's a problem for some people gitu kan. Jadi itu sangat ngebantu banget buat akhirnya kayak reflecting kayak ya what we did and then what we can do to do better in the next time gitu. Menarik banget ya pendekatan seperti itu. Kalau orang kan biasanya mungkin
only one-on-one conversation Yeah. gitu, Betul, nggak betul. ada yang sebenarnya duduk bareng nih sama Iya. tim. Sama tim. So apa yang Langsung sebenarnya eval bareng juga. Ah, Iya, evaluasi bareng. bareng itu. Tadi aku kayak evaluasi, Iya. mencari keywordnya lupa. Wah itu memang penting ya, mungkin Hmm, bisa teman-teman juga terapin di tempat teman-teman gitu, Ya. bahwa hal itu juga bisa membantu sebenarnya. Oke. Nah, dari tadi kita udah ngomongin kesalahan nih. Kalau misalkan dari Kak Oci sendiri ada nggak sih kayak kesalahan yang pernah Kak Oci lakuin dan gimana nih Kak Oci nangani dari kesalahan itu? Kalau mungkin apa ya? Kalau ngomongin terbesar, mungkin lebih ke kayak aku tuh ngerasa fail ketika misalnya let's say kayak tim aku tuh ternyata tuh merasa kurang nyaman to come to me when they have a problem gitu kan, Oke. to fix a problem yang ternyata sebenarnya simple gitu kan, sebenarnya fixable tapi mungkin udah takut duluan. Jadi dan itu I take it as a leader tuh dimana kayak gue fail to create a safe space for my team buat kayak come up ya buat cerita gitu kan, padahal mungkin berarti apakah was it something that I said mungkin atau was it something yang kayak I give off yang akhirnya bikin mereka kira gue bakal marah gitu misalnya. Cuman tapi dari itu tuh bisa affecting kayak mulai dari kecil, misalnya kalau zaman kantor dulu mulai dari dimarahin klien segala macam sampai akhirnya mungkin kayak yang cuman kesel misalnya kayak salah kirim email kah atau kayak salah jawab kah gitu, sampai mungkin di fase yang mereka kayak duh kayaknya gue gak cocok deh sama role ini, tapi akhirnya mungkin di kepalanya mereka doang gitu kan, tapi mereka tuh kayak maybe they feel guilty, maybe they feel guilty, tapi mereka nggak punya space buat cerita gitu kan, dan akhirnya jadi kayak kalau tiba-tiba misalnya kayak ngajuin resign gitu, terus kayak lah kenapa gitu kan, kok nggak ngomong gitu kan, padahal mungkin itu something yang kita bisa bantu ngasih perspektif gitu. Nah I think keberhasilan tim for me it matters a lot gitu kan as a leader. Jadi kayak ketika timnya juga ngerasa fail, especially kayak mereka doang yang ngerasa mereka fail gitu kan, itu tuh menurut aku itu kayak that's me feeling as a manager gitu sih sebenarnya jadinya. Oh oke. Jadi memang know their feelings juga gitu ya, itu penting dalam mencapai keberhasilan tim itu sendiri. Saat berkontribusi di dalam tim mungkin ada anggota tim yang sulit banget diajak kerjasama, atau mungkin dia punya idealisme dia sendiri gitu untuk mengembangkan satu hal gitu. Mungkin ada contoh atau how do you manage that? Oke. Sering sih ketemu. Itu pasti ada lah ya. Very common problem gitu sebenarnya. Especially mungkin di tim atau di company yang kerjanya tuh bukan cuma under satu division gitu. Kayak let's say for example aku gitu, product marketing kan kebetulan kita beneran involved di end-to-end proses gitu kan. Jadi kayak kita kerja sama tim tech juga, sama tim akademi juga, terus sama tim bisnis, banyak lah gitu kan. Dan setiap orang tersebut mungkin punya their own team culture gitu kan, which is agak kadang-kadang mungkin agak beda atau agak clashing gitu kan, dan beda-beda vertikal lah gitu. Jadi kayak kadang itu menurut aku kadang it's very tough, especially ketika di posisi we're not their leaders gitu kan. Kita sebenarnya sama gitu walaupun kan, satu perusahaan gitu kan, dan kayak we're working towards the same mission gitu kan, tapi mungkin kayak cara kerjanya yang beda atau kayak understandingnya yang beda gitu. Nah kalau aku sih kayak and a lot of my teams suka nanya ini juga ke aku kan, kayak gimana ya Kak bilangnya gitu kan, kayak dia tuh gini aku harus gimana gitu. Tapi basically kalau aku selalu bilang balik lagi kayak tanya aja gitu kan, kayak tanya misalnya let's say kendalanya apa gitu kan, kayak misalnya ada satu orang yang kesulitan let's say mundur terus nih gitu, kayak misalnya dari deadline gitu kan, dan udah jadi pattern gitu misalnya, lo coba tanya aja gitu kan, kayak kenapa telat gitu kan, kayak apa yang dibingungin apa, and then try to offer solution yang kita bisa kayak us as a group bisa bantu dia gitu. Jadi bukan we're not pointing fingers in terms of kayak lo kenapa sih, terus lo bisa ngapain gitu, tapi lebih ke kayak what can we do or what can I do to help you gitu jadinya. Jadi kayak misalnya apakah let's say sistemnya yang mungkin jadi ngebingungin selama ini gitu kan, and then mungkin instead of gue verbally assign lo sesuatu, mungkin gue bisa bikin documentation, atau misalnya gue bisa bikin di decknya, jadi ntar lo tinggal masukin doang kayak to help to help it easier for you. Jadi coba try to find a solution di mana sebenarnya kayak kita sebagai misalnya kayak the team member juga bisa involved in the solution
making gitu kan, bukan cuman kayak lo punya masalah lo coba improve gitu kan, tapi mungkin ya sebenarnya mungkin kita nggak ngerti masalahnya dia kayak problemnya dia apa gitu, lebih ke situ sih. Jadi kayak balik lagi try to communicate and then kayak have a healthy communication sih sebenarnya between teams, and then try to understand sebenarnya tuh kayak karena biasa kadang tuh permasalahan yang the core issue it's not there gitu loh gitu. Kayak kadang-kadang ya mungkin dia telat tapi itu bukan karena dia malas atau mungkin dia lupa, tapi karena ada kayak ripple effect dari ya kerjaan-kerjaan yang lain misalnya gitu. Jadi kayak ketunda yang lain gitu kan. Jadi kayak itu sih kayak ya basically balik lagi tanya aja dulu gitu, tanya ke orangnya masing-masing. Memang komunikasi juga ya. Intinya adalah keberhasilan kolaborasi juga nggak terjadi kalau nggak ada komunikasi. That's good. Oke. Sekarang kita mau ngomongin role Kak Oci sebagai product manager nih. Kalau misalkan dari Kak Oci sendiri, tantangan terbesar apa sih di role Kak Oci ini sebagai product manager? Tantangannya apa ya? Karena yang dikerjain itu cukup banyak dan involving a lot of teams, kadang-kadang tuh bingung mau prioritas yang mana gitu kan. Jadi tuh kayak kita tuh kalut buat kasarnya tuh kayak madamin api yang lagi kebakaran, tapi tuh mungkin lupa yang lain the bigger picture gitu. Yes. Dan akhirnya sebenarnya one of the biggest challenge pasti buat aku juga, dan ya aku kayak have to remind myself adalah I have to delegate gitu loh. Kayak dulu tuh mantan bos aku pernah bilang the more you move up, itu tuh kayak as in terms of kayak role ya, kayak, you might have more power tapi you have less control. Jadi kayak which is very interesting gitu kan. Kayak kalau kayak gue nggak bisa misalnya ada instastory yang naik di Binar terus kayak ini kenapa kayak gini sih kopinya gitu kan, tapi gue bisa minta itu di take down gitu kan. I have the power tapi I can't control it karena kayak memang udah banyak banget orang-orang yang involved di situ gitu kan, and that's not my scope lagi gitu kan. Jadi kayak and I think for me a way for me to buat akhirnya kayak learn from it adalah ya I have to delegate, and then I make sure that people that I delegate to mereka juga ngerti the system and my vision, apa yang mau gue pengen, maksudnya kayak ya my vision in terms of the marketing itself gitu. Karena akhirnya ketika gue delegate ke mereka, I trust them enough buat akhirnya mereka tahu gitu loh, kayak we're on the same page lah gitu. I see. Itu ya challenge-nya berarti. Challenge-nya lebih ke situ gitu. Oke, nah ngomongin soal challenge dan juga tadi kegagalan ngurusin tim yang mungkin banyak banget karakternya gini. So far apa yang value udah dibawa maksudnya sama Binar sama Oci sendiri ke tim gitu, apa yang menjadi mungkin salah satu pengalaman keberhasilan di tim lah gitu yang mungkin berkesan sampai sekarang? Kayaknya kalau misalnya ngomong kalau di Binar recently itu kita baru rebranding kebetulan kan. Jadi kita kayak ganti logo gitu, terus kayak terus kita juga bikin kayak brand communication yang baru. It was very fun for me karena kayak rebranding project kemarin itu ada salah satu project yang beneran tim marketing semua nih gitu mostly gitu kan. Jadi kayak dan instead of aku kayak kerja sama-sama kayak divisi-divisi lain yang ada di Binar, aku benar kerja bareng sama tim marketing aku gitu kan, mulai dari tim kreatif, tim konten, KOL, community segala macam. Terus kita coba bikin brand communication juga yang sebelumnya belum pernah ada di Binar. Itu kayak something yang karena aku anak product marketing, kita nggak terlalu banyak dari sisi nggak terlalu banyak berpikir, maksudnya kayak branding tuh bukan ranah kita gitu kan. Jadi itu kayak something yang aku kangenin juga gitu kan. Itu seru. And then kita beneran ya kayak nge-revamp website, social media, terus kita bikin kayak manifesto video juga. Jadi kayak that was a lot of fun dan beneran kerja kelompok gitu kan, kayak lumayan struggling juga, tapi it was actually a very fun project to do it, dan lumayan akhirnya jadi bikin bonding juga akhirnya sama tim marketing gitu kan. Kayak I think that was one of the most memorable selama di Binar di Binar jadinya gitu. Masih akan ada lagi memorable things next future gitu ya di Binar, hopefully. Oke, nah mungkin satu hal pesan-pesan buat teman-teman obsesif mungkin yang pengen
karir pathnya jadi product marketing manager, maybe like you. Gimana nih mungkin untuk mengatasi challenge atau mengelola tim dan lain sebagainya? Okay, I think one of the key, kayak tadi udah banyak banget beberapa keyword ya gitu. I think the key part memang communication gitu kan, communication and kayak stakeholders management gitu. Karena I think with product marketing, ketika kalian udah masuk ke ranah marketing gitu, I think there's gonna be a lot of skills yang you will learn eventually in terms of hard skill gitu kan, atau soft skill, mau itu kayak kreatif, copywriting segala macam. Even then aku mengakui aku anaknya nggak pintar copywriting gitu kan, kayak aku nggak bisa nulis tapi I know when a good copy, kayak I know to kayak how to spot a good copywriting gitu kan, tapi I can't write it myself gitu. Dan I think eventually, especially mungkin kalau di tim yang lumayan besar akan banyak yang melengkapi gitu kan. Cuman the apa ya, kayak the key part memang gimana caranya, especially buat di product marketing tuh, how you deal with people gitu kan. Karena you're gonna meet a lot of people. Ya tadi mau your core team, your external stakeholders, your consumers gitu kan. Itu tuh banyak banget gitu kan orang-orangnya, dan you have to know how to talk to them, how to understand them, how to analyze them juga gitu kan. And you have to communicate with them gitu. Itu I think jadinya jadi one of the core skill or core thing that you have to have gitu kan. Sisanya lebih ke kayak I think kayak analytical skills gitu, karena di sisi product marketing itu banyak banget data, banyak banget insights yang kita dapat setiap hari karena kita punya banyak banget tools. Dan kadang-kadang beran kayak oke, nih ada insights, mana yang mau kita pick up, mana yang enggak gitu kan, mana yang mau kita olah jadi apa nih gitu. Jadi kayak it's very important to have that sort of skills. Sisanya memang lebih kayak leadership and people management, because at the end of the day you're dealing with people sih sebenarnya gitu day to day. So there's that. Wow. Gak berasa ya? Gak berasa banget. Thank you banget Kak Oci untuk sharing-sharingnya. Ya ampun. It's very interesting. Banyak banget so happy. hal-hal baru yang bisa kita pelajarin gitu ya. Apalagi buat teman-teman obsesif yang mungkin mau jadi kayak Kak Oci. Kak Oci jadi product marketing manager. So brace yourself. Jangan lupa kolaborasi, komunikasi gitu ya. Core value curiosity. Thank you banget, dan jangan lupa juga buat mungkin teman-teman obsesif yang penasaran dengan konten-konten kita berikutnya, biar nggak ketinggalan, follow sosmed kita juga di Medio by KG Media. Ada di Twitter, Instagram, TikTok, apalagi LinkedIn, TikTok, semuanya lah ya kita promosiin gitu. Oke, thank you so much Kak Oci buat waktunya. See you another time. Bye-bye.